Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Pada saat ini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini adalah tugas akhir dari tugas praktik, lebih tepatnya dari mata kuliah Pastoral Ministry. Dan untuk itu saya akan menyampaikan poin-poin yang saya dapatkan selama satu semester kelas. Sebelum saya menyampaikan poin-poin yang saya dapatkan atau pelajaran yang saya dapatkan selama kelas, saya sangat berterima kasih kepada dosen kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. Joseph Sanipar, yang telah mengajar, memberikan materi dan juga waktu sehingga saya boleh mengerti. Semoga Tuhan memberkati beliau bersama dengan keluarga dalam pelayanannya, dalam pendidikannya mengajar murid-murid sehingga banyak murid-murid menjadi pembala-pembala yang baik. Baiklah, pengembalaan. Pengembalaan itu atau gembala kita sering sebut. Gembala itu berasal dari kata Latin, yaitu pastor, dan dalam bahasa Yunani-nya adalah poimen. Kemudian apa itu pengembalaan? Pengembalaan itu merupakan suatu penerapan berita Injil kepada anggota jemaat secara pribadi, yaitu yang disampaikan juga di gereja dalam khotbah-khotbah. Dan penggembalaan ini lebih kepada hubungan antara gembalanya dan kepada domba-dombanya atau kepada umat-umat. Kalau kita lihat kembali ke Alkitab, gembala itu adalah suatu pekerjaan yang dimana seorang gembala membawa domba-dombanya kepada Tuhan. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah waktu itu, karena gembala harus merasakan capek, lelah, bahkan harus menginap satu daerah untuk bawa domba-domba ini. Apalagi kalau domba-domba itu banyak. Dan saat ini saya akan membawakan tugas-tugas seorang gembala. Apa itu tugas seorang gembala itu? Kalau kita lihat dalam buku Yohanes, di tempatnya Yohanes 10, yang dimana Yesus menggambarkan dialah gembala yang baik, dan juga Mazmur 23, di mana Daud mengatakan Tuhan adalah gembala. Kita melihat salah satu tugas seorang gembala itu ialah membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau. Jadi dia membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau, tidak kepada pasir atau kepada gurun. Dalam arti dia memberi makan domba-dombanya, yaitu rumput hijau. Dan itu makanan yang sehat. Dan itulah tugas seorang gembala nanti di jemaat, memberi makan, baik itu merupakan firman Tuhan, lawatan, dan juga menolong melalui finansial. Dan juga kita melihat dalam Yohanes 10 itu, gembala ini mengenal domba-dombanya. Jadi biasanya kalau di Timur Tengah sana, pekerjaan seorang gembala itu dia memberi nama setiap domba-dombanya begitu. Jadi setiap gembala ini bersuara, domba-domba ini akan mengenal bahwa itu suara gembalanya. Tapi menariknya dalam Yohanes 10 itu dikatakan bahwa gembala atau seorang pencuri yang bukan gembala domba itu, mereka tidak akan mau mendengar suaranya begitu. Asing bagi mereka. Dan poinnya adalah bahwa tugas seorang gembala itu adalah mengenal domba-dombanya secara pribadi, mengenal nama-namanya. Dan itulah tugas seorang pendeta di jemaat nanti, mengenal setiap anggota-anggotanya, baik itu mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang berpendidikan, mana yang tidak, dan apa pekerjaan jemaatnya dia mengetahui. Itulah tugas seorang gembala. Dan juga kita melihat dalam Yohanes 10 lagi, tugas seorang gembala itu ialah apa? Melindungi domba-dombanya. Karena banyak sekali ancaman ketika gembala membawa domba-dombanya. Ada beruang, serigala, singa yang ingin menerkam. Dan gembala harus menolong domba-dombanya kalau dia menyayangi domba-domba tersebut. Dan juga ini menjadi suatu tugas pendeta di jemaat nanti. Ada banyak ajaran-ajaran asing, ajaran-ajaran yang menarik, ajaran yang berbahaya bagi domba-domba itu. Dan gembala harus siap melindungi. Dan bahkan kata dalam Yohanes
Yesus mengatakan bahwa seorang gembala upahan dia akan lari, tapi gembala yang asli dia tidak akan lari. Kemudian lagi kita melihat tugas seorang gembala itu apa? Dia menuntun domba-domba yang masih di luar. Jadi pekerjaan gembala juga melawat di dalam gereja dan juga mengabarkan Injil. Dan dalam misi pekabaran Injil ini, kita juga diminta bukan hanya gembala tapi juga anggota jemaat membuat tim bersama ketua-ketua, sehingga domba-domba yang di luar dapat datang kepada Gembala Agung Yesus Kristus. Dan Petrus mengatakan juga menjadi teladan bagi domba-domba itu. Jadi seorang gembala menjadi pemimpin, menjadi contoh, sehingga domba-domba itu bisa melihat. Dan juga Petrus mengatakan bahwa seorang gembala tidak mencari keuntungan. Jadi seorang gembala ini tidak hanya menikmati bulu-bulunya, susu dari domba-domba tersebut. Dia tidak hanya mencari keuntungan, tapi dia juga harus merawat dengan baik, mencari keuntungan bersama. Itulah tugas seorang gembala. Dan melalui pelajaran yang telah diberikan oleh Pendeta Dr. Joseph Sanita, saya mengetahui lebih lagi apa tugas seorang gembala di jemaat nanti. Dan semoga pelajaran yang saya sampaikan ini boleh saya lakukan, dan juga ini boleh menjadi teladan bagi kehidupan saya ketika saya menjadi seorang gembala. Mungkin sampai di sini poin yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Amin.